Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dalam video saya Puji Sukma Dewi, NIM S1C022192. Jadi dalam video ini saya akan bahas terkait tentang kesantunan berbahasa. Yang pertama ada pengertiannya nih. Pengertian menurut Gili Laksana, kesantunan itu adalah kesadaran seseorang untuk menghormati orang lain dalam berbahasa, baik itu ketika dia berbahasa secara lisan maupun berbahasa secara tulisan. Nah, kemudian ada menurut Brown dan Vincent yang mengatakan bahwa kesantunan itu adalah kesadaran seseorang untuk menghargai orang lain, baik itu dari pihak penutur maupun dari pihak pendengar. Nah, jadi dari kedua pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa kesantunan berbahasa ini merupakan etika atau cara kita ketika ingin bertutur atau berbahasa kepada orang lain, di mana kita itu tidak boleh sampai menyinggung ataupun menyakiti hati orang lain. Di mana tujuannya hal ini supaya komunikasi kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan berjangka panjang. Dan hubungan komunikasi kita itu juga pastinya akan harmonis dan terjauh dari konflik-konflik. Kemudian ada juga ciri-ciri dari kesantunan berbahasa ini. Yang pertama itu menggunakan kata tidak langsung. Jadi kata tidak langsung ini ya kayak kita itu tidak langsung menyampaikan maksud atau tujuan dari tuturan kita ini. Misalkan kita itu menyuruh orang ini untuk langsung menutup pintu, menutup jendela. Nah, kita itu tidak langsung menyampaikan itu, tapi kita menggunakan perumpamaan seperti, aduh, panas banget ya hari ini, sumpah gitu. Jadi otomatis orang itu akan bergerak untuk entah menutup pintu atau menutup jendela tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan kata berita atau kata tanya. Jadi kita itu tidak langsung menggunakan tuturan yang seperti tadi ya, menyatakan bahwa tolong dong titip itu, tolong dong ambilin saya pensil. Seperti itu. Enggak kayak gitu ya teman-teman, tapi kita itu menggunakan tuturan yang dimana di dalamnya itu ada membuat informasi. Dan kita juga bisa menggunakan kata tanya nih. Tanya kayak misalkan nih, wah hari ini cuacanya lumayan terik banget ya. Nah, jadi maksud dari tuturan ini sebenarnya bukan membahas cuaca, tapi melainkan itu tuh sebagai perumpamaan kalau dia itu pengen AC atau mungkin kipas angin di dalam ruangan itu untuk dinyalakan oleh temannya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tuturannya itu harus menggunakan bahasa atau kata yang panjang. Jadi itu dianggap lebih sopan karena menurutnya itu kata yang lebih panjang itu lebih baik daripada kata yang pendek. Jadi kata tadi, yang saya contohin tadi, ambilkan saya pensil itu, ambilkan saya penghapus itu. Apalagi konteks kita bicaranya terhadap orang yang lebih dewasa, jadi ya seharusnya kita lebih tahu, lebih menggunakan kata-kata yang lebih lebih baik dan lebih panjang gitu, sopan. Kayak, permisi kak, boleh saya minta tolong kak itu. Mungkin kipasnya dimatiin karena saya lagi pilek, seperti itu. Bukan kayak, aduh kak matiin dong. Kipas itu saya lagi pilek nih, kakak nggak ngerti banget. Nah itu kan udah menyalahgunakan kesantunan yang tadi. Kita tuh kan nggak boleh menyinggung gitu, nggak boleh membuat sakit hati lawan tutur atau bicara kita, seperti itu. Nah kemudian selain ciri-ciri kesantunan berbahasa ini juga punya bentuk kesantunan. Yang pertama ada muka positif. Muka positif ini maksudnya adalah cara kita bertutur agar kita itu dianggap sebagai pribadi yang baik. Kemudian ada muka negatif. Nah, muka negatif ini dilakukan nih ketika bertutur supaya kita itu dianggap menjadi pribadi yang tidak memaksa, tidak memaksakan kehendak, tidak kayak mengekang kebebasan dari penutur kita ini, seperti itu. Jadi kita ya memberikan mereka kebebasan gitu, silahkan kalau kamu email, silahkan. Seperti itu. Nah kemudian juga
selain pendapat dari Laksana dan Brown Levinson tadi, ada juga nih menurut Leach tentang kesantunan berbahasa ini. Nah, Leach ini membagi menjadi 6 bentuk kesantunan yang disebut dengan maksim. Nah, maksim yang pertama itu ada maksim kebijaksanaan, di mana kita ini memaksimalkan keuntungan untuk orang lain dan meminimalkan kerugian untuk orang lain juga. Nah, kemudian yang kedua ada maksim kedermawanan, di mana kita itu memaksimalkan keuntungan untuk orang lain ini, dan kita itu meminimalkan kerugian bagi penutur kita. Nah, kemudian yang ketiga ada maksim kerendahan hati, di mana kita itu mengurangi tuturan-tuturan yang memuji kita gitu, dan kita sedikit merendahkan pujian tersebut dari orang lain. Nah, kemudian yang keempat ada maksim kesepakatan, di mana di sini itu kita sebagai penutur itu mengurangi kata-kata yang berbau penolakan atau ketidaksepakatan nih. Jadi kita itu melebih-lebihkan atau membanyak-banyakkan kata-kata yang berbau menuju kepada persetujuan atau kesepakatan. Kemudian yang kelima itu ada maksim simpati. Nah, maksim simpati ini di mana kita itu harus mengesampingkan sikap tidak pedulian kita terhadap penutur atau orang lain. Jadi kita itu harus melebihkan sikap atau tuturan-tuturan yang merujuk pada kita itu merasakan simpati atau memberikan rasa simpati kita kepada orang lain. Entah itu ketika mereka ditimpa musibah, kecelakaan. Jadi kita itu menggunakan tuturan-tuturan yang menyampaikan rasa simpati kita terhadap orang lain tersebut. Bahwa kita itu merasa sedih, kita juga merasa merasakan juga kesakitan dia ketika mengalami kecelakaan atau seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keenam ada maksim pujian. Nah, maksim pujian ini di mana kita itu harus mengurangi pujian-pujian terhadap diri kita sendiri, dan kita itu lebih membanyakkan atau maksimalkan pujian-pujian terhadap orang lain, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi maksim-maksim ini juga ada contohnya, fenomena yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu tentang pembulian terhadap teman sendiri. Seperti yang kalian lihat ya di belakang ini salah satu contoh dialog antara Rara dan Citra. Nah, Rara dan Citra ini, aku jelasin sedikit dulu ya. Rara Citra ini jadinya teman dekat. Nah, si Citra ini suka banget nih memakai pakaian-pakaian yang bisa dibilang identik, lebih ke gamis seperti itu. Dan Rara pun tahu hal itu, tapi entah kenapa ketika suatu hari mereka bertemu, si Rara ini mempermasalahkan hal ini karena dia itu merasa risih temannya kok hanya memakai gamis saja, padahal kan zaman sudah berubah seperti itu. Apakah dia tidak merasa risih? Apakah dia tidak merasa kepanasan? Dan kayak itu kan gak cocok gitu vibes-nya di sini. Dia merasa bahwa hal itu biasanya digunakan di negara-negara Arab gitu, bukan di Indonesia. Akhirnya di sini si Rara ini menyampaikan kritiknya lewat bercandaan. Dia tuh dia risih tapi tidak menyampaikan kritik yang benar-benar banget gitu. Tapi kondisinya di sini itu dia lagi bercanda, tapi dia nggak tahu bercandanya ini apakah sudah berlebihan atau tidak. Nah, jadi Rara itu menyatakan kan di sini kalian bisa lihat kan, ada celetukan yang bilang bahwa emang kamu nggak panas pakai itu. Biasanya yang pakai gamis itu hanya orang-orang yang pergi ke pengajian. Dan kemudian iya sih, gamisnya bagus, tapi biasanya gamis ini digunakan oleh orang-orang Arab. Tapi kalau kamu Arab maklum, WKWK gitu. Nah, itu candaan yang bisa dibilang dia itu sudah melanggar tadi prinsip kesantunan berbahasa, karena si Rara ini tidak memperdulikan atau tidak berusaha untuk menghormati
lawan tuturnya yaitu Citra, temannya sendiri gitu. Dan dia juga nggak mencoba untuk menjaga harga diri dari Citra gitu. Jadi dia melanggar maksim kesantunan berbahasa tadi dengan dia itu mulai masuk ke zona memasukkan sindiran-sindiran dalam jokesnya yang dimana itu pastinya akan menyakiti hati Citra ini dong, karena kayak kan kita berteman bukannya seharusnya saling menghargai, tapi ini malah candaannya udah diselipin dengan sindiran, tapi dia nggak menyadari bahwa itu udah mengganggu perasaan, atau bisa dibilang dia tuh akhirnya Citra ini kan merasa nggak dihargai, merasa sakit hati dong, pastinya merasa kayak tersinggung dengan perkataan atau tuturan dari Rara tadi. Nah, di sini kan Citra masih bisa dibilang dia itu mereaksinya dengan santai gitu ya, karena mungkin dia ya nggak mau tersulut emosi seperti itu. Jadi gimana sih cara ngatasin kondisi atau fenomena seperti ini? Nah, Citra ini bisa melakukannya dengan menganu emosinya dulu nih. Dia tuh nggak boleh tersulut emosi, karena kalau dia tersulut emosi dan mereaksi kata-kata dari Rara tadi, otomatis hubungan pertemanan mereka atau komunikasi mereka bisa saja rusak, dia menjadi tidak baik pastinya, dan akhirnya berakhir pada konflik di mana mereka akan cekcok menjadi besar, dan mungkin mereka juga bisa pakai kata-kata yang kotor atau tidak baik kan, kayak misalnya goblok dan segala macam, itu bisa ya keluar dari mulut mereka. Akhirnya tidak ada kesantunan berbahasa di sini, kesopanan untuk kesantunan berbahasa di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau Citra terlalu mereaksi ini dengan emosi, otomatis pertemanan mereka yang sudah lama terjalin, atau komunikasi yang terjalin ini ya bisa saja rusak begitu. Karena ya sesama cewek tau lah ya, mereka pasti cepat tersinggung gitu. Jadi penyelesaiannya Citra ini bisa dengan tenang dulu mereaksi ini, seperti dia menjelaskan dulu nih kenapa dia memilih untuk sering menggunakan gamis ini. Tapi dia juga harus tetap menegaskan bahwa saya menggunakan gamis ini karena saya merasa nyaman gitu. Toh juga kan gamis ini juga ada banyak pilihan bahan. Tidak selalu semua bahan gamis itu selalu panas gitu. Ada yang adem juga. Selama Citra ya merasa nyaman dengan hal itu, kenapa harus dipermasalahkan seperti itu. Nah, Citra juga bisa menyampaikan pendapatnya dengan santai, tapi ada kata-kata tegas juga di sana dengan cara yaitu dia bilang bahwa aku merasa candaanmu ini kayaknya udah berlebihan deh. Aku merasa udah tersinggung loh, hati aku sakit banget. Karena kamu tahu aku suka pakai gamis emang dari dulu gitu. Jadi kalau masalah panas atau enggak kan aku udah biasa kayak gitu. Jadi akhirnya dari penjelasan kita tadi, si Rara ini sadar gitu bahwa oh ternyata saya sudah kelewatan batas ya bercandanya seperti itu. Akhirnya mungkin Rara akan meminta maaf pada Citra. Jadi akhirnya ya begitu, mereka baikan kembali dan tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat kepada tadi perpecahan pertemanan antara mereka berdua. Mungkin itu saja nih teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya. Mohon maaf juga kalau terlalu panjang mungkin penjelasannya ya. Jadi oke. Assalamualaikum, bye.